Aturan penerima Bansos PKH dan BPNT diperbaharui lagi. Saat ini KPM PKH dan BPNT dalam tahapan verifikasi untuk dilanjutkan kepesertaan Bansosnya. Namun, apa hendak dikata, secara resmi 6 golongan ini tercoret dari penerima bantuan sosial seperti PKH, BPNT, dan pada triwulan kedua ini di tahun 2023. Apakah teman-teman termasuk dari salah satu golongan penerima seperti PKH, BPNT, dan juga yang bakal tercoret di tahun 2023 ini? Mohon bersabar jika memang iya dan simak penjelasannya hingga tuntas ke-6 golongan tersebut agar teman-teman tidak kecewa kelak jika tak lagi masuk bantuannya pada tahap kedua. Namun pastikan teman-teman telah subscribe channel Info Bansos. Saya Amran, segera kembali setelah tayangan singkat berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan kembali lagi di channel Info Bansos bersama saya. Beberapa menit ke depan akan memberikan informasi penting terkait 6 golongan yang tercoret pada penerimaan Bansos terhitung bulan April tahun 2023. Sesuai dengan juknis yang ada, Bantuan Program Keluarga Harapan atau PKH tahap 2 tahun 2023 akan disalurkan oleh Kementerian Sosial melalui KKS Himbara atau ATM Merah Putih dan beberapa wilayah sulit akses melalui PT POS, dalam hal ini penyaluran bantuan PKH dan BPNT. Bila penyaluran bantuan nantinya akan disalurkan melalui KKS Himbara, maka KPM wajib membawa KKS atau ATM Merah Putih yang selama ini digunakan untuk mengambil bantuan. Dan jika bantuannya melalui PT POS, KPM wajib membawa surat undangan pencairan untuk tahap kedua. Dan yang tidak boleh dilupa adalah membawa kartu keluarga dan KTP asli. Jadi, sama pada periode sebelumnya yakni tahap 1 tahun 2023, penyaluran bantuan PKH disalurkan melalui PT POS Indonesia. Jika melalui PT POS, KPM PKH cukup menunjukkan surat undangan dari PT POS dan menunjukkan KTP dan KK sebagai bukti kepesertaan yang benar dan sah. Selanjutnya, petugas POS mengambil foto KPM yang digunakan sebagai bukti bahwa bantuan sudah disalurkan kepada KPM tersebut. Selanjutnya pada tahap kedua tahun 2023, jika bantuan sudah masuk ke rekening, nanti ada pemberitahuan dari pendamping sosial atau aparat desa. Jika bantuan sudah masuk, uang dapat diambil di ATM atau agen Himbara terdekat. Selanjutnya, melakukan swafoto dengan membawa KKS, truk pengambilan, dan uang sebagai bukti bahwa bantuan sudah diambil. Untuk hal ini mungkin berbeda-beda teknisnya di setiap daerah, tergantung bagaimana pendamping mendapatkan foto KPM yang digunakan sebagai laporan penyaluran bantuan sosial. Nah, bagi teman-teman, jika pada tahap 1 ada kendala dalam pencairan khususnya dalam proses penyaluran menggunakan KKS, biasanya terdapat beberapa kendala yang dialami oleh KPM, seperti KKS Himbara atau ATM Merah Putih hilang ataupun rusak. PIN terblokir atau belum menerima fisik kartu dari Himbara, dan ada juga masalah keluarga seperti KKS dibawa keluarga merantau dan masalah yang lainnya teman-teman. Jika mengalami kendala seperti ini, bantuan dapat diambil di bank dengan menggunakan buku tabungan atas nama KPM tersebut sesuai ketentuan yang berlaku, tidak dapat diwakilkan. Nah teman-teman, jika mengalami kendala, dapat juga melapor ke pendamping sosialnya atau aparat desa agar selanjutnya dikoordinasikan dengan Bank Himbara untuk penanganan lebih lanjut. Teman-teman, setiap permasalahan di daerah lumayan kompleks ya dan berbeda-beda cara penanganannya. Maka dari itu, perlu kerjasama antar stakeholder agar HKPM yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan PKH dapat diterima sebagaimana mestinya. Daftar penerima bantuan PKH tahap 2 tahun 2023 ini ditetapkan oleh Kementerian Sosial berdasarkan data update terbaru tingkat ekonomi KPM dan penyesuaian komponen PKH. Jadi, mungkin ada yang menerima bantuan PKH pada tahap sebelumnya, akan tetapi pada tahap 2 tahun 2023 ini tidak lagi menerima.
Dan ada pula nama-nama baru yang terdaftar sebagai penerima bantuan PKH. Oke teman-teman, sasaran penerima bantuan PKH tentunya adalah warga miskin, bukan yang pura-pura miskin atau mengaku-mengaku miskin. Jika merasa sudah mampu di sini dan masih dapat bantuan, silahkan mundur dari kepesertaan program Bansos atau program PKH. Itu lebih baik jika ada di sekitar Anda pun terdapat penerima bantuan yang sudah kaya atau memiliki rumah dan kendaraan yang bagus serta aset lainnya yang tidak bisa dikatakan lagi sebagai warga miskin, silakan laporkan ke pendamping sosial atau ke dinas sosial setempat. Dengan demikian, agar ke depannya bantuan sosial dapat lebih tepat sasaran. Terkait topik kita di awal membahas informasi yang sangat penting, yakni 6 golongan tidak akan mendapatkan lagi bantuan sosial mulai dari bulan April ini. Jadi ada beberapa keluarga penerima manfaat atau KPM yang akan dicoret kepesertaannya untuk mendapatkan bantuan sosial ya teman-teman. Nah, jadi di sini pemerintah melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia mengedarkan surat resmi beberapa golongan yang tidak boleh diusulkan sebagai penerima bantuan sosial atau bansos dan surat ini turun pada 5 Januari 2023. Hal ini berkaitan tindak lanjut bantuan pemeriksaan BPK Republik Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, di mana sebelumnya BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan menemukan sebanyak 10.249 keluarga penerima manfaat atau KPM penerima bansos tidak tepat sasaran dari data terpadu kesejahteraan sosial DTKS. Nah, ada pun 6 golongan yang resmi dicoret di tahap 2 dan hal ini diterapkan pula sepanjang tahun 2023 ini. Yang pertama, golongan masyarakat yang dalam kartu keluarganya ada yang menjadi aparatur sipil negara atau ASN. Beberapa temuan di lapangan ada yang terindikasi penerima yang merupakan ASN. Padahal golongan ASN tidak diperkenankan untuk menerima bansos. Nah, ternyata beberapa temuan di lapangan ada yang terindikasi penerima yang merupakan ASN. Jadi ASN itu bisa sebagai PNS ataupun P3K. Jadi jika dalam keluarganya yang ada dalam kartu keluarganya itu ternyata sudah ada yang ASN, maka pastinya setelah update data pada DTKS, maka secara otomatis akan keluar dari penerima bansos. Misalnya di tahun 2023 tahap 1. Dan juga untuk tahap kedua akan diberlakukan hal yang sama. Selanjutnya yang kedua teman-teman adalah tenaga kerja dengan upah di atas upah minimum provinsi atau UMP ataupun di atas upah minimum regional UMR. Tenaga kerja yang memiliki gaji atau upah yang besar semestinya tidak menjadi penerima bantuan sosial mengingat gajinya ataupun upahnya sudah besar. Nah teman-teman, selanjutnya yang ketiga adalah golongan penerima manfaat yang sudah meninggal dunia. Nah, ini beberapa penemuan di lapangan penerima yang sudah meninggal dunia tetapi dana bansosnya tetap dicairkan sehingga melalui surat ini agar diseleksi untuk dicoret dari daftar penerima bantuan. Selanjutnya golongan keempat yaitu golongan masyarakat yang memiliki jabatan usaha yang terdaftar dalam database administrasi hukum umum atau AHU. Memiliki usaha dan usaha tersebut sudah terdaftar dalam database AHU tidak diperkenankan untuk menjadi penerima bantuan sosial. Lanjut teman-teman, untuk poin yang kelima adalah golongan masyarakat mampu. Nah teman-teman perlu menyadari penerimaan bantuan sosial itu dikhususkan kepada masyarakat yang miskin maupun yang rentan miskin. Sehingga jika sudah mampu secara finansial maka akan dicoret kepesertaan bantuan sosialnya. Karena bantuan sosial pemerintah itu dikhususkan kepada masyarakat yang miskin maupun yang rentan miskin. Sehingga jika KPM sudah mampu atau tergolong sudah bagus pendapatannya, maka akan dicoret kepesertaannya dari bansos. Selanjutnya, yang keenam adalah pendamping sosial. Fungsi dari pendamping sosial ini dikhususkan untuk membantu pemerintah agar penyaluran bansos lebih tepat sasaran kepada masyarakat. Sehingga tidak diperkenankan untuk mendaftarkan dirinya sebagai penerima bantuan sosial.
Nah, untuk pendampingan sosial ini juga ada tentu saja melalui perekrutan ataupun melalui pendaftaran ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang pada tahun lalu tidak mendapatkan bantuan sosial, sekali-kali di tahun ini melakukan pengecekan apakah nama kita terdaftar di penerima bantuan sosial. Karena di sini kita kembali lagi ya teman-teman, untuk data DTKS itu ada pembaharuan data ataupun pemutakhiran data yang dilakukan setiap bulannya. Jadi tidak ada salahnya ya bagi teman-teman yang belum pernah mendapatkan bantuan, itu bisa dicek melalui tautan cekbansos.kemensos.go.id. Baik teman-teman pemirsa setia channel Info Bansos, itu tadi adalah 6 golongan yang diinformasikan ini. Mudah-mudahan informasi dapat bermanfaat untuk sobat semuanya. Dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya di channel ini untuk terus mendapatkan informasi terupdate di bantuan pemerintah dan subsidi bagi masyarakat miskin dan rentan. Baik teman-teman, saatnya saya undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.